buat seluruh permata yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam channel YouTube kami untuk bersama-sama kita dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Sebelumnya mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan kita dimampukan memahami dan bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Terlebih-lebih dalam PA Permata di minggu ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau begitu baik dan selalu memperhatikan, bahkan menguatkan kami dan menopang hidup kami. Pada kesempatan ini juga kami mohon atas berkat dan kasih-Mu bagi kami. Izinkan kami dan layakkan kami untuk dapat berbicara, menyampaikan, bahkan menikmati berkat dan anugerah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa dan kebenaran-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi PA Permata di minggu ini dari kitab Filipi pasal 2 yang akan kami bacakan seturut dengan bahan PA Permata minggu ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata. Dan yang menjadi tema di PA Permata ini adalah Ersada arih gelah megegeh. Shalom buat seluruh permata GBKP. Terlebih-lebih buat permata ataupun siapa saja yang ikut bergabung dalam channel YouTube kami ini. Untuk sama-sama kita saling diperlengkapi. Saling mempersiapkan diri untuk dapat memahami, menyampaikan dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Saudara-saudara, kalau kita mengingat ada kata bijak ataupun pepatah yang mungkin ini sudah sangat legendaris sekali, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini adalah satu kata-kata bijak yang mungkin ketika memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah satu impian yang harus diwujudkan oleh bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia melihat satu tujuan beroleh kemerdekaan dengan kebersamaan yang harus digalang dan ditingkatkan, bahkan diikat oleh satu persekutuan, kekuatan agar bangsa ini bisa beroleh kemerdekaan. Keutuhan kebangsaan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia ketika itu, mereka tidak boleh dicerai-beraikan oleh situasi yang ada. Karena ketika mereka bersatu, mereka akan mengikat satu kekuatan untuk bisa terbebas dari penjajahan bangsa-bangsa yang menjajah bangsa Indonesia ketika itu. Mungkin ini hanya sebagai mengingatkan kita betapa pentingnya kalau kita memiliki kebersamaan, satu hati, satu pikiran, satu tujuan, agar kekuatan kita bersatu untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita lihat seperti nasihat Paulus kepada jemaat Korintus. Nasihat yang diberikan oleh Paulus di sini adalah agar jemaat Korintus itu memiliki satu persekutuan yang hidup di dalam Kristus. Di mana persekutuan yang hidup di dalam Kristus itulah sebagai modal tempat jemaat itu bertumbuh, berlatih, dan mengekspresikan diri sebagai orang yang bersekutu di dalam Kristus.
Di mana persekutuan di dalam Kristus seperti Paulus maksudkan ini adalah di dalam persekutuan itu tercipta suatu nasihat yang selalu menasihat kita dalam segala perkara dan situasi kehidupan kita. Di mana ada nasihat, di situ sikap baik akan muncul dari orang yang menerima nasihat itu. Dan yang kedua yang Paulus angkatkan lagi adalah ada penghiburan kasih. Kehidupan manusia tidak terlepas dalam situasi-situasi. Naik turunnya kehidupan, romantika kehidupan pasti akan pernah terlewati. Suka duka, jatuh bangun dan lain sebagainya. Tapi dalam persekutuan Kristus itu diingatkan ada penghiburan kasih. Di mana penghiburan itu akan menguatkan jemaat-jemaat Kristus dalam persekutuannya. Begitu juga ada persekutuan roh, di mana roh Allah itu akan mengubah, memampukan sebagai kompas di dalam kehidupan jemaat, agar kehidupan mereka selalu dibimbing dan diarahkan oleh keinginan roh Allah yang menyala-nyala atas kehidupan jemaat itu sendiri. Dan ada lagi kasih mesra. Bagaimana persekutuan yang hidup seperti saudara di dalam Kristus Yesus akan memampukan mereka saling menopang, saling mengingatkan, bahkan saling menguatkan dalam persekutuan di dalam Kristus. Dan yang terakhir Paulus katakan seperti ayat 1 ini, yaitu ada belas kasihan. Manusia tidak luput dari kesalahan. Manusia tidak luput dari hal-hal yang membuat mereka gagal di dalam menjalani kehidupan. Tapi belas kasihan dapat menutupi segala kekurangan dan kelemahan. Itu adalah satu hal yang disampaikan Paulus dalam ayat 1 untuk memberikan dasar yang hakiki bagi jemaat ini, agar jemaat ini terpatri dalam persekutuan yang baik dan yang hidup di dalam Kristus. Ketika persekutuan di dalam Kristus itu tercipta, sehingga kehidupan jemaat Korintus khususnya akan dimampukan bersukacita dalam segala hal. Mereka memiliki kekuatan yang kuat karena mereka memiliki pondasi yang kuat di dalam Kristus. Sehingga dampak daripada persekutuan yang hidup bersama Kristus, mereka beroleh sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan itu bisa terwujud ketika jemaat ini menunjukkan sikap hidup sehati sepikir seperti ayat 2 katakan. Dan mereka memiliki satu tujuan di dalam hidup. Baik itu satu tujuan dalam jiwa, dalam kasih, dalam pikiran mereka, dalam tujuan hidup mereka seperti yang diangkatkan dalam ayat 2 ini. Menjadi satu kesempurnaan hidup bersukacita di dalam Tuhan. Dan kalau kita lihat kembali yang ditambahkan oleh Paulus di sini di ayat 3 dan 4. Apa yang dikatakan di dalam ayat 3 dan ayat 4? Dalam persekutuan yang hidup di dalam Tuhan, tidak boleh tercipta sifat-sifat egois. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Tidak boleh menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Kita harus ada memiliki sifat saling menghargai dan sifat saling memperhatikan. Itu adalah hal yang harus diwujudkan di dalam kehidupan persekutuan di dalam Kristus. Jadi orang yang sudah bersekutu di dalam Kristus tidak memiliki sifat egois terhadap satu dengan yang lain. Dia menghargai orang lain, dia memperhatikan orang lain, dan memberi diri untuk saling melayani dan melengkapi. Kalau sudah hal demikian tercipta di dalam kehidupan jemaat, pasti untuk mewujudkan arsada arih gelah megege bagi kata tema ini akan tergiring kehidupan jemaat itu. Kalau di dalam kehidupan jemaat masih ada kehidupan egois, ngeluh erbana-bana tanpa menghargai orang lain, persekutuan itu tidak akan kuat. Tapi persekutuan itu akan tercerai-berai. Ada pengelompokan, ada gap satu dengan yang lain.
tapi mewujudkan tema seperti PA Permata di minggu ini. Hal yang demikian harus dihapuskan dalam persekutuan di dalam Tuhan. Jadi dalam mengikuti PA Permata di minggu ini, hal apa yang perlu diwujudkan dan ditumbuhkan dalam persekutuan di dalam Tuhan? Satu hal yang diingatkan oleh firman ini adalah hidup di dalam Kristus menjadikan kehidupan kita bisa mewujudkan ersada ari. Walaupun dalam persekutuan itu tidak satu tujuan, tapi persekutuan di dalam Kristus membuat tujuan hidup kita satu di dalam Tuhan. Walaupun berbeda pendapat, tapi bisa mewujudkan satu tujuan. Kalau kita lihat dalam bahan ini menyangkut persiapan untuk musyawarah sidi jemaat yang dalam tahun 2022 ini akan dilangsungkan pada bulan Maret ini. Tentunya ini mengingatkan kehidupan Permata agar Permata itu menjadi pemuda-pemudi di gereja GBKP yang proaktif, yang peduli untuk dapat mengambil bagian yang lebih besar lagi agar pelayanan di GBKP semakin berdampak dan lebih baik lagi oleh kehadiran para Permata GBKP yang banyak peduli dan bisa melakukan tindakan yang baik agar kedepannya pelayanan di GBKP semakin baik. Jadi di dalam mengikuti PA Permata di minggu ini ada dua yang menjadi bahan diskusi kita. Yang pertama, turiken uga kearusan kegeluhan perpulungan suera si ituriken Rasul Paulus man perpulungan i Filipi. Keharusan kegeluhan perpulungan yang harus diwujudkan dalam sikap hidup, yaitu ulih persadaran ras Kristus Yesus akan menumbuhkan iman, dan orang yang memiliki iman dan persekutuan yang hidup dengan Kristus akan terwujud dari sikap hidupnya, yaitu satu dulu, mereka memiliki kasih. Lit kekelengena, lit perkuah Athena, la meganjang ukur, la egois, la enda mementingkan dirina saja ngencai ukurina, tapi hidup merendahkan diri untuk bisa saling memperhatikan dan hidup saling melayani. Inilah yang akan membawa sikap hidup jemaat seperti yang diajarkan Paulus kepada jemaat Filipi, begitu juga dengan jemaat kita saat ini. Begitu juga dengan kita semua jemaat Tuhan, agar persekutuan kita dengan Kristus membuahkan hasil dalam sikap hidup sehari-hari. Pertanyaan yang nomor 2 di dalam diskusi kita di PA Permata ini adalah, ini butuh kejelian daripada Permata. Musyawarah sidi jemaat ini adalah sarana yang dipakai di dalam pelayanan gereja GBKP agar bisa duduk bersama untuk memikirkan yang terbaik, baik di bidang koinonia, marturia, dan diakonia. Agar ketika duduk bersama ada peluang-peluang yang harus dibenahi dan bisa dilakukan sehingga pelayanan gereja GBKP semakin baik ke depannya. Kiranya kehadiran Permata GBKP semakin jeli dan bisa proaktif dan memberikan sumbangan pikiran untuk bisa diwujudkan untuk pelayanan GBKP lebih baik lagi ke depannya. Kiranya menjawab pertanyaan nomor 2. Siapkan waktu dan bagaimana kejelian Permata untuk melakukan satu tindakan dan pemahaman tentang pelaksanaan musyawarah ngawan GBKP, termasuk di dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Selamat mengikuti PA Permata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu di PA Permata GBKP minggu ini. Ajari seluruh Permata Tuhan, mampukan mereka untuk ambil bagian di dalam pelayanan di GBKP ini, sehingga gereja GBKP memiliki pemuda dan pemudi yang bisa diandalkan dalam segala hal yang membuat citra GBKP semakin baik dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.